ngebahas soal Kang Mak from Pimak. Menurutku ceritanya seru sih, menceritakan soal seorang em, tentara yang ditinggal meninggal istrinya, dan istrinya menjadi seorang arwah gentayangan karena dia ingin bertemu dengan suaminya, sangat rindu. Dia hidup bersama gitu. Sebenarnya suaminya sudah dikasih tahu bahwa istrinya itu sudah meninggal, tapi eh, suaminya itu awalnya tidak percaya karena dia melihat wujud istri itu masih ada. Si istrinya ini pun sebenarnya sudah berkali-kali ingin memberitahukan bahwa bagaimana wujudnya dia sekarang kalau yang aku lihat. Tapi si Kang Mak ini atau Makmur ini bilang yang penting mereka bisa bersama aja udah cukup gitu. Si Kang Mak ini punya satu hal yang dijanjikan kepada istrinya bahwa dia akan pulang dari medan perang ketika istrinya melahirkan. Dan puji Tuhannya atau syukurnya lah istilahnya, dia bisa pulang. Tapi ternyata sebelum dia pulang istrinya sudah meninggal karena istilahnya ketubannya pecah gitu. Sebenarnya di film ini banyak petunjuk-petunjuk bahwa istrinya adalah hantu gitu. Istrinya adalah hantu tuh udah banyak petunjuk, apalagi yang ditemukan oleh teman-temannya Makmur yang istilah punya apa ya, punya keyakinan bahwa ada yang aneh terhadap Sari, istrinya Makmur ini. Teman-temannya Makmur tuh akhirnya tahu bahwa ada kejanggalan dalam hal ini, bahwa istrinya Makmur adalah seorang hantu. Tapi istilahnya mereka tidak tahu bagaimana cara memberitahukannya kepada Makmur. Fun fact, ini adalah film horor pertama aku, horor komedi selama 24 tahun. Aku nggak pernah nonton film horor. Dan menurut aku Pimak ini adalah punya lelucon khas yang berhasil menurut aku. Fun fact lagi, ini adalah reuninya Miracle in Number 7 plus Marsha Timothy yang sebenarnya juga ada di Miracle in Number 7 sebagai Ibu Uwi pada saat itu, tapi dia hanya tampil sedikit dan nggak bisa diraguin lagi lah ya, bahwa Falcon Picture bisa berhasil menghadirkan kelucuan yang sangat mewakili filmnya. Walaupun aku setuju juga sama youtuber film lain yang bilang bahwa jokesnya ada satu jokes di sini tuh jokes jadul yang berkaitan sama seksis atau pelecehan. Tapi kalau itu dihilangkan pun atau masih ada pun sebenarnya nggak mengganggu, tapi jokesnya jadul aja gitu. Lagi-lagi film ini punya plot yang artinya gini, punya plot yang disesuaikan sama kearifan lokal, dan menurutku jokes-jokesnya lumayan berhasil. Walaupun tadi aku bilang ada satu jokes yang berkaitan sama seksis atau istilah melecehkan, tapi kalaupun itu dihilangkan, sekali lagi aku bilang, dan kalaupun tidak dihilangkan sekalipun tidak mengganggu ceritanya. Jokes-jokes jadul seperti itu sebenarnya
udah sering kita lihat sebenarnya, itu yang buat aku kecewa sih. Tapi yang lain jokesnya berhasil, apalagi chemistry mereka sebagai panglima perang kali ini atau tentara perang kali ini eh, bisa terwakili dengan baik. Em, Walaupun istilahnya ceritanya biasa aja, tapi itu aku nonton buntu sama sekali. Aku tidak nonton Pimak versi aslinya kali ini. Aku baru nonton Pimak versi aslinya tadi pas pulang, jadi istilahnya ekspektasiku tuh memang tidak terlalu tinggi gitu, karena memang aku belum nonton film aslinya. Jadi mungkin kearifan lokal, ada beberapa adegan yang tidak bisa dihilangkan sebagai karakter-karakter dari film Pimak itu sendiri ya. Tapi ada beberapa adegan juga yang bisa mewakili kearifan lokal itu sendiri gitu. Musik mencekam, juga mencekam sekali. Musik istilahnya sisi horor, juga sisi horor sekali, tapi istilahnya sisi komedinya bisa kita dapat dari karakter Kanmak itu sendiri. Kita tahu bahwa Vino sebenarnya tidak berkomedi di sini, tidak pernah berkomedi istilahnya. Tapi Vino bisa menambal komedi yang dilemparkan sama teman-temannya, selalu bisa berhasil. Kayak misalnya di Miracle in Cell Number 7 dengan kondisinya yang disabilitas mental pada saat itu karakternya gitu ya, Bapak Dodo. eh Mereka tuh kayak punya lelucon yang bisa dilemparkan ke Vino, tapi Vino bisa nangkepnya dengan ekspresi, dengan caranya yang eh, bisa melempar jokes itu balik, sehingga itu bisa terjadi kelucuan gitu. Menurut gue sih, karena ini ceritanya film perang dan relate sebenarnya sama kisah perang sebenarnya, bahwa banyak orang yang kehilangan keluarganya ketika saat perang gitu ya. Tapi uh, aku ngerasa bahwa uh, ini tuh kayak perang Indonesia, yang film perang Indonesia yang dibumbui sama film-film hantu gitu ya. Ya, overall sih bagus sih kalau dari segi cerita yang fun sekali, yang cerita ringan, yang gimana kita bisa ketawa bareng, kita bisa melihat perjuangan teman-teman yang ngasih tahu Vino, bahwa ngasih tahu Makmur bahwa istrinya Sari sudah meninggal gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.